Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Risa Armelita, saya dari PGSD 01 semester 2 dengan NPM 2454011. Di sini saya akan menyampaikan skrip saya yang berjudul Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Masa Perkembangan Anak. Ayo, ikuti aku. Apakah anak lebih sering merenung dan kurang berinteraksi dengan ayah dan ibunya atau keluarga lainnya? Mungkin ia lebih memilih untuk menyendiri dan tidak banyak bercerita, bahkan berbicara. Karena dia kurang perhatian dari keluarganya, serta kurangnya dukungan. Padahal keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk belajar. Zaman sekarang tuh banyak orang tua yang acuh kepada anaknya dan bersikap bodoh amat. Itulah penyebab sampai sekarang bahwa lingkungan keluarga berpengaruh besar sekali dalam masa perkembangan anak. Tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan dukungan dari keluarga akan menumbuhkan individu yang positif dan berkembang dengan baik. Bisa melalui perhatian, cinta, dan bimbingan yang tepat, kita dapat membantu anak mengembangkan potensi terbaiknya. Saya, Adela Risa Armelita, akan membagikan cara-cara yang efektif untuk membantu para orang tua dalam mendukung proses perkembangan anak, agar mereka dapat tumbuh dengan percaya diri, bahagia, dan penuh semangat dalam menghadapi masa depan. Sebagai orang tua, ayo bersama-sama dengan saya berkomitmen untuk menjadi mitra aktif dalam mendukung proses perkembangan anak. Membantu anak dalam proses perkembangan merupakan tanggung jawab yang besar bagi setiap kedua orang tua dan lingkungan di sekitarnya, termasuk lingkungan keluarga ya. Tapi, tahukah Anda bahwa proses perkembangan anak yang positif tidak akan tumbuh begitu saja? Tapi dibutuhkan lingkungan keluarga yang saling mendukung dan saling support. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus memberikan peran yang efektif untuk mendukung anak dalam proses perkembangannya. Nah, tips yang pertama, mengajarkan adab dan akhlak. Orang tua tuh wajib banget ya memberikan pendidikan akhlak pada anaknya. Harus dimulai sejak usia dini, karena keluarga adalah tempat pertama untuk seseorang anak memperoleh keyakinan agama, nilai, moral, akhlak, serta pengetahuan dan keterampilannya yang dapat dijadikan pondasi bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua nih, memberikan pendidikan tauhid. Tauhid ini adalah landasan dalam Islam yang paling penting untuk anak karena hukumnya wajib. Yang ketiga, sertakan anak dalam beribadah. Memperkenalkan anak kepada agama sejak usia dini, suatu hal yang cukup penting. Contohnya seperti selalu menyertakan anak dalam kegiatan-kegiatan ibadah, seperti halnya sholat gitu ya, atau puasa, atau hal sebagainya. Yang keempat, bersikap lemah lembut terhadap anak dan bersikap tegas bila diperlukan. Ada saatnya orang tua harus bersikap lembut dan ada saatnya perlu bersikap tegas bila diperlukan. Sikap tegas tuh bukan yang dimaksud dengan kekerasan, itu bukan ya. Tetapi sikap tegas di sini ditunjukkan sebagai metode pendidikan anak untuk memberikan efek jera. Orang tua juga dituntut bisa menjadi pemimpin bagi anaknya, serta menjadi teman yang penuh kasih sayang bagi anaknya. Peran orang tua sebagai teman yaitu
Misalnya dengan mengajak bermain, mencandai. Yang kelima, bersikap adil terhadap semua anak. Sebagai orang tua tuh kita wajib ya ibu-ibu bersikap adil kepada semua anak kita. Tetapi kadang tuh orang tua memiliki sikap yang berbeda pada salah satu anak dibandingkan dengan anak yang lainnya, baik dalam hal materi maupun non-materi. Padahal sikap orang tua yang seperti itu tuh tidak mencerminkan contoh yang baik untuk anak-anaknya, sebab akan ada anak yang merasa tidak disayang, bahkan yang lebih parahnya lagi bisa untuk timbul permusuhan antar sesama saudaranya sendiri. Yang keenam, perhatikan perkembangan kesehatan anak baik dari jasmani maupun rohaninya. Orang tua tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya saja, tapi juga memperhatikan perkembangannya, seperti kesehatannya baik jasmani maupun rohaninya. Sejauh mana sih perkembangannya fisik anak kita dan akhlak anak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, diri sendiri, orang lain, bahkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian tips-tips yang bisa saya berikan kepada orang tua mengenai bagaimana caranya menjadi orang tua yang bisa membantu proses perkembangan anaknya menjadi anak yang positif. Semoga bisa bermanfaat bagi orang tua semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.